Saya tekankan sekali lagi, hati-hati ya. Hati-hati perempuan-perempuan khususnya jaga diri jadi kehormatan. Surganya banyak bagi perempuan itu. Ya, karena itu Allah jaga, karena diciptakan dengan penuh keindahan dan surganya ada di situ. Jangan berikan surga pada orang lain yang bukan pada haknya. Tidak mudah tuh tawaran dunia dengan menghormatkan, menggadaikan kehormatan diri, dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan pernah digunakan pada hal-hal yang sifatnya serampangan Anda gunakan. Demi Allah, padahal tidak begitu. Demi Allah, itu. Padahal Anda melakukan itu tidak akan berfungsi lagi. Bayangkan saat Anda lihat handphone sendirian begini, Allah melihat Anda, mengamati Anda, menyaksikan Anda. Dan Anda sedang merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, yang baru bergabung, ada 3 orang sedang berjalan. Qadar Allah terjadi hujan, kemudian berteduh di sebuah gua. Ketika masuk menunggu hujan reda, tiba-tiba qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian menggelinding satu batu besar menutup pintu guanya. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Maka ketiganya merenung setelah berusaha mendorong tidak mampu, merenung. Di antara renungannya tadi yang saya simpulkan dalam ayat Quran tadi. Mereka memutuskan akhirnya untuk bermohon kepada Allah lewat amal-amal baiknya sebagai wasilah. Paham ya? Jadi saya buka dengan mukaddimah tadi supaya nyambung. Maka masing-masing menyebutkan amal soleh yang pernah dikerjakan supaya bisa menjadi wasilah bagi solusi yang mereka harapkan. Yang pertama, dulu saya kisahkan pernah meningkatkan bakti kepada orang tua sampai-sampai nggak menyentuh minuman dari susu yang diperas langsung lewat tangannya sampai ibu bapaknya minum terlebih dahulu. Sehingga pernah beliau ketinggalan datang ke rumah telat, bapak ibunya sudah tidur, maka dipeganglah kemudian cawan susu itu, dipegang sampai bangun, sampai mau subuh megangin itu. Gitu. Ya saking inginnya bapak ibunya minum duluan. Sedangkan anak-anaknya ditidurkan duluan, istrinya tidurkan duluan. Lalu setelah bangun, bapak ibunya nggak sadar kalau anaknya sudah megangin nampan susu itu sudah sejak lama. Tahu-tahu, sudah ada susu ya katanya, diminum seketika. Kata orang ini, ya Allah, kalau sekiranya amalan itu menjadikan bagian dari kesolehan hamba yang kau terima, mohon bebaskan dengan itu kami dari kungkungan batu ini. Yang tadinya sulit didorong tiba-tiba bergerak, tapi belum bisa keluar. Apa amalan selanjutnya dari 2 orang yang lain? Ini yang kita bacakan. Bismillah. Qala al-akhar. Yang lain kemudian mulai bermohon kepada Allah. Allahumma, duhai Allah. Lihat kalimatnya. Dia tidak mengatakan ya Allah, tapi Allahumma. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan ya Allah. Kalau ya Allah digabungkan jadi Allahumma. Tapi ada perbedaan rasa di sini. Kalau Anda ucapkan kalimat ya Allah, itu kalimat yang diucapkan sifatnya datar. Kapanpun bisa diucapkan. Ya, bisa diucapkan. Ya, Anda misalnya lihat jalan ke sini, tiba-tiba ada lubang sedikit terpeleset ke situ. Anda ucapkan ya Allah, gitu kan? Ini tidak hanya sekedar berdoa. Ya, lihat sesuatu tumpah, ibu-ibu bawa makanan tumpah, ya Allah, gitu kan? Lihat ke atas langit, tiba-tiba mendung, ya Allah. Jadi kalimatnya masih umum, bisa digunakan doa, bisa pada fenomena tertentu. Tapi Allahumma tidak. Allahumma itu umumnya kalimat pembuka dalam doa yang bernada kelembutan dan ketawaduan. Jadi kalau Anda sedang berdoa kepada Allah menggunakan kata Allahumma, maka sikap kita mesti merendah. Jangan naik. Allahumma, itu nggak tepat. Anda turunkan, mohon dengan penuh kelembutan. Maka sikap lembut inilah yang menghadirkan rahmat Allah turun kepada Anda semuanya. Paham sampai sini? Ya, jadi Allahumma jarang digunakan untuk fenomena. Ya, misalnya ibu-ibu bawa baskom tiba-tiba tumpah jusnya. Allahumma, hampir nggak pernah dengar saya begitu. Ya, baik. Jadi kita teruskan. Allahumma, duhai Allah, bermohon dia. Innahu kanat libnatu amma. Saya punya sepupu, anak paman, perempuan, cantik, luar biasa. Kanat ahabban nas ilayya. Dan dia sosok yang saya cintai di antara sekian orang yang pernah saya temui. Jadi ini mencintai anak pamannya, kan saking cintanya muncullah perasaan suka yang mendalam, jatuh cinta lah di sini. Ya. Kemudian wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain kata Imam An-Nawawi, kuntu uhibbuha ka ashadda ma yuhibbu rijalun nisaa. Bahkan saya sangat mencintainya seperti laki-laki yang tengah dibubuk cinta pada seorang perempuan. Memang sudah sampai pada tingkatan cinta luar biasa, sehingga nah ini yang jadi persoalan. Ini yang jadi persoalan. Kalau sudah masuk hal-hal yang demikian, seharusnya itu harus diselesaikan.
Imma Anda mengungkapkan kalau ada rasa lewat perwakilan disampaikan dan sebagainya. Jangan banyak dipendam lama-lama. Setan bermain nanti di situ. Kalau memang sudah waktunya punya rasa, ada ketertarikan, sampaikan. Ya, Quran surah ke-49 ayat 13, ta'aruf di situ. Ta'aruf, saling di situ. Awas hati-hati, ini bukan dari sisi laki-laki saja. Memang umumnya laki-laki mencari, tapi perempuan pun suka ngintip-ngintip. Ini ya, bukankah Sayyidah Khadijah memperhatikan Nabi SAW? Ya, bukan Nabi yang memperhatikan Sayyidah Khadijah. Nabi diperhatikan Sayyidah Khadijah. Jalan dengan pembantunya, asistennya Maisarah, diceritakan Rasulullah Muhammad itu begini sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan lagi oleh Sayyidah Khadijah setelah mantap dengan akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tolong sampaikan utusan kepada pamannya agar berkenan melamar saya. Jadi dari dua sisi itu ada, bisa berlangsung. Ada ketertarikan, ya lewat orang yang bisa lebih baik mengenal dirinya. Tanyakan bagaimana pribadinya dan sebagainya. Sampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau belum ditolak, masih ada peluang. Kan? Berusaha lagi. Tidak sama sekali, sudah jangan nekat. Kan? Banyak mungkin yang lain, yang itu hanya mengantarkan pada Anda untuk kreatif lagi mencari cara yang lebih baik. Ya, jelas ya? Baik, ini tidak dia pendam, setan datang ke situ. Apa yang terjadi? Sudah, hati-hati ya. Ini sudah rumus nih. Ada setan-setan yang masuk pada orang yang sedang dimabuk suka, dimabuk cinta. Hati-hati itu. Termasuk setan yang pernah menggoda Imra'atul Aziz, istri pembesar di masa Nabi Yusuf. Silakan cek. Ya, hadir di rumahnya, dalam suasana sering ditinggal oleh suaminya, gitu kan? Gantengnya luar biasa. Dilukiskan di Quran surah ke-12 ayat 31 itu, posisi paling kanan. Masya Allah. Perempuan-perempuan kalau lihat Nabi Yusuf sedang motong-motong begini, teriris tangannya. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai-sampai ketika lewat teriris tangannya. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Saking gantengnya. Lewat teriris itu. Jadi pria-pria yang ganteng sekarang jangan terlalu bahagia dulu. Ibu-ibu lewat di hadapan antum belum tentu kepleset. Nabi Yusuf tidak, Nabi dan ganteng luar biasa. Tapi persoalannya apa? Ada di rumah, dilihat oleh perempuan, punya perasaan, tapi tidak bisa mengontrol diri. Setan datang ke situ, berbuatlah sesuatu yang tidak diinginkan. Inilah terjadi, setan masuk ke sini, maka apa yang terjadi dengan setan itu? Seperti apa dia menggoda? Kita nanti lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Ada berapa menit ke Isya? 3 menit ya, untuk persiapan wudhu dan menyusun saf insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita coba cukupkan dulu, kita sambung setelah menunaikan sholat Isya insyaallah. Kita lanjutkan. Orang kedua menengadah kepada Allah bermohon, Allahumma ya Allah, sungguh saya pernah mencintai seseorang, anak paman saya. Begitu besar cinta saya kepadanya sampai saya dilarung cinta luar biasa, layaknya anak muda yang tengah jatuh cinta pada seorang perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka saya pun memaksakan dirinya untuk menjadi atau menerima cinta saya. Dia menyampaikan dalam keadaan mendesak si perempuan itu supaya mengikuti keinginannya. Ya. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatan minas sinin. Maka penolakannya itu begitu membekas pada hati saya. Terluka saya dengan itu. Sampai saya merasakan penderitaan berlangsung dalam hitungan tahun. Membekas. Masya Allah. Cinta yang tertolak, keinginan yang tak terpenuhi. Sudah disiapkan, pengen-pengen disampaikan, tiba-tiba ditolak. Gitu kan? Dalam keadaan yang tidak biasa. Sampai satu ketika, faja'atni, sampai datanglah dia kepada saya. Ini tidak dijelaskan di sini, tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa bapak si perempuan ini, ya bapak si perempuan, pamannya siang tadi, itu terlibat satu pinjaman kepada laki-laki ini yang belum terlunasi, ya, dan mendapatkan satu kesempatan si laki-laki itu untuk menekan bapaknya. Sehingga diutuslah anaknya untuk meminta keringanan. Itu dalam kisah yang lain. Di sini tidak ditampilkan. Maka ketika datang si perempuan ini, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Saya berikan kepadanya 120 dinar keping emas. Jadi kalau dikaitkan dengan kisah yang semula, tidak hanya sekedar meringankan, hati-hati utang bapaknya, tapi kalau mau mengikuti keinginan saya berikan 120 keping emas. Dinar emas. Tidak mudah itu tawarannya. Ibu kalau dikasih emas 120 kilo mau enggak?
Awas hati-hati, tapi tawarannya ini nggak mudah, kehormatan diri. Sedangkan manusia, khususnya perempuan, itu diisyaratkan oleh Al-Quran, seringkali, hati-hati, seringkali larut kehormatan dirinya, atau bahkan keadaan dirinya itu, dengan tawaran-tawaran yang menghadirkan perhiasan dalam kehidupannya. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat ke-14, posisi paling kanan sebelah bawah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi laki-laki itu atau bahkan perempuan untuk senang pada pasangannya. Di sini laki-laki diisyaratkan karena laki-laki cenderung mencari. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi laki-laki itu senang terhadap perempuan. Wajar, normal. Artinya kalau laki-laki senang ke laki-laki, tidak normal dia. Awas hati-hati, fitrahnya demikian. Begitu sebaliknya. Jangankan manusia, binatang pun begitu. Silahkan antum cek, kambing jantan senangnya ke betina Pak. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini cek sampai Idul Adha tuh, Anda nggak akan pernah temukan kambing homo. Laki-laki, berdasar penelitian, kambing 2017 senang kepada kambing jantan lagi. Masya Allah, belum saya temukan itu. Belum pernah ada sapi lesbi. Kalau ada, mungkin nggak bisa digunakan kurban itu. Ya, nggak bisa dipakai, nggak ada dan tidak ada fitrahnya demikian. Kambing aja tahu pasangannya. Yang tidak punya akal mengerti pasangannya. Masa yang punya akal tidak mengerti siapa lawannya? Hati-hati ya. Ini sesuatu yang tajam ditontonkan kepada kita. Ada yang salah dengan pemikiran manusia di sini. Baik. Maka hubbus syahawati minan nisa wal banin, senang mendapat keturunan. Awas, setelah itu apa? Wal qanatiril muqantarah. Jika perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan, ditanam, dihadirkan, minadz zahab, emas. Dan ini disandingkan kepada perempuan. Di perempuan cenderung lebih senang dengan emas sebagai perhiasan dalam dirinya. Awas, baik emas yang digunakan di jarinya, emas tono, emas toni, emas asep, dan sebagainya. Tidak hanya itu, perhiasan yang melekat pada dirinya cenderung senang. Makanya di perhiasan bagi dirinya. Wajar Pak kalau perempuan minta emas. Nikah juga maharnya emas, karena itu yang menghiasi bagian dari dirinya. Tampak bagian keindahannya yang mesti dijaga dalam kehidupannya. Tapi jangan lupa, di situ akan jadi bagian kelemahan bagi perempuan. Dan emas itu bukan diartikan dengan emas juga. Dalam dulu, konteks orang dulu, kalau disebutkan emas, itu artinya harta yang bernilai. Bisa uang banyak, bisa hadiah, bisa macam-macam. Tuh, jadi bukan cuma pada emasnya saja, maksudnya sesuatu yang bernilai, senang barang gitu. Senang sesuatu yang bisa digunakan. Bisa tampil dalam keindahan. Ini poinnya. Dan tidak sadar kadang-kadang itu jadi satu kelemahan. Dan ini terbukti sampai hari ini. Tidak sedikit perempuan-perempuan tergoda oleh laki-laki tertentu yang nakal. Gitu kan? Hanya diberikan tawaran-tawaran harta benda tertentu lalu menggadaikan kehormatan dirinya. Itu yang harus luar biasa dijaga. Hati-hati. Zaman sekarang sudah luar biasa. Ya, saya ada kolega ustadz berdakwah khusus di daerah Doli itu pada saat itu. Yang ditutup di Surabaya itu tantangannya luar biasa. Memang nangis kita itu kalau dengar-dengar kisahnya. Alhamdulillah sudah ditutup. Semoga Allah berikan keberkahan pada orang-orang terlibat dalam kebaikan. Tapi jangan dikira mudah itu. Kalau sudah masuk ke dalam dunianya, tidak mudah untuk keluar. Bahkan menyadarkan saja tidak mudah. Datang ustadz kolega kami berdakwah di sana sampai nangis itu perempuan-perempuan yang itu ya. Tiba-tiba ada yang seperti tersadar datang. Salah satunya, Ustadz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya terharu kepada Ustadz. Terima kasih membuat saya sedikit berubah. Untuk Ustadz, saya kasih diskon 50%. Masya Allah. Itu nyata itu. Nyata, terdengarnya seperti lucu, tapi memang nyata. Di cara berpikirnya sudah begitu gitu kan. Jadi kalau sudah kebanyakan berbuat sesuatu yang salah, nanti tertutup itu pintu-pintu kebaikannya. Masuknya susah. 50%. Allah quwwata illa billah. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Telinga ada sumbatan. Jadi kalau yang haram masuk pada dirinya, beredar dengan darah, jadi daging itu menutup. Ke mata. Awas hati-hati. Wa ala absarihim ghishawah. Di matanya ada penutup. Jadi melihat yang baik-baik susah. Lihat ke masjid susah. Lihat masjid susah. Dengar adzan marah. Diajak ke taklim, ajak debat, kan? Nah itu susah. Kalau sudah masuk penutup itu demikian. Imma dengan maksiat atau yang haram masuk pada dirinya. Itu yang berbahaya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi hati-hati ya. Hati-hati perempuan-perempuan khususnya jaga diri jadi kehormatan. Surganya banyak bagi perempuan itu. Pakai hijab ada surga di situ. Nutup aurat ada surga di situ. Taat pada suami dalam hal kebaikan ada surga di situ. Masya Allah. Ya, karena itu Allah jaga. Karena diciptakan dengan penuh keindahan dan surganya ada di situ. Jangan berikan surga pada orang lain yang bukan pada haknya.
Ya, maka apa yang terjadi kemudian? Di sini terjebak dia. Kemudian ada an tukhanniya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Saya berikan 120 dinar emas supaya dia bisa memberikan cintanya kepada saya sampai melakukan hubungan yang terlarang. Maka dia setuju. Setuju. Ya, dalam keadaan terdesak datang 120 dinar ya. Masya Allah. Dinar emas dalam konteks dulu itu berharga sekali, luar biasa. Dirham aja sudah dicari, apalagi dinar. 120 keping lagi. Baik ya? Tidak mudah tuh tawaran dunia dengan menghormatkan, menggadaikan kehormatan diri, dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka kemudian dia menerima dengan polos pada saat itu, setan masuk ke situ hatta idza qadartu 'alaiha. Sampai-sampai terjadilah kemudian waktu yang ditentukan itu. Ya, saya terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain lebih dalam lagi, falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka tatkala malam itu waktu itu terjadi dan hampir terjadi perbuatan itu, hampir-hampir saya berhubungan dengannya, lihat kalimatnya, qalat, tiba-tiba datanglah kemudian fitrah di diri perempuan itu. Biasanya begini, alhamdulillah, biasanya kalau seseorang tidak pernah berbuat maksiat sebelumnya, itu biasanya suara hatinya masih kencang. Ada penolakan besar dalam dirinya. Anda kalau tidak percaya silahkan. Anda belum pernah berbuat misalnya hal yang macam-macam, keluar dari assalam ini pakai sendal orang lain. Coba-coba aja. Ambil sendal orang lain aja, itu hati Anda sudah menolak. Itu bukan punya kamu. Nggak usah diingatkan orang. Hati Anda menolak. Karena hati kita cenderung pada kebaikan. Kalau belum pernah berbuat maksiat, itu besar suaranya. Jangan lakukan, jangan lakukan. Tapi kalau pernah Anda nekat kerjakan, itu jadi kecil suaranya. Dan kalau terbiasa jadi populer itu, dan jadi kebiasaan Anda lakukan itu, sudah lain suaranya. Jangan lakukan itu, jangan lakukan. Itu lebih jelek, ambil yang paling bagus yang sana. Nah, itu yang bahaya itu. Itu bahaya, sudah mati suara kebaikannya itu. Yang jelek yang muncul. Nah, jadi ini, anak ini, perempuan ini, karena diasuh dalam pengasuhan yang cukup baik, belum pernah berbuat yang macam-macam, tergoda dengan yang tadi, muncullah kemudian bimbingan Allah. Bimbingan Allah yang hadir saat terjebak dalam perbuatan maksiat, itu disebut dengan burhan namanya. Seperti Allah pernah membimbing Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh perempuan. Siapa namanya? Namanya Allah, Masya Allah ya. Ingat tidak disebutkan namanya ya. Bukan Zulaiha dan tidak pakai Siti. Baik ya? Jadi Zulaiha saja sudah salah. Siti Zulaiha salah banget. Ya? Hati-hati. Nggak disebutkan. Kalau nggak di Quran tuh kalau cenderung perbuatan yang tidak elok, ya itu nggak pernah disebutkan namanya. Jarang. Umumnya jarang disebutkan. Karena Quran itu menyalahkan perbuatannya, bukan orangnya. Perbuatannya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, Anda jangan gunjingkan orangnya. Tujuan Anda apa sih? Merusak kehormatan orangnya atau ingin memperbaiki perbuatannya? Jadi kalau ada orang salah, perbuatannya diperbaiki, bukan orangnya digunjingkan. Firaun bukan nama asli. Farao dari gelar. Abu Lahab bukan nama asli. Silahkan cek. Ya, Imratul Aziz bukan nama asli. Supaya tidak banyak digunjingkan, itu akhlak Al-Quran. Karena yang salah perbuatannya. Karena belum tentu ada orang nanti punya nama yang sama berbuat yang serupa. Hati-hati. Ya, begitu misalnya ada seorang, kan, berbuat satu keburukan, padahal belum tentu nama itu digunakan oleh orang lain dengan keburukan yang sama. Akhirnya apa? Namanya yang jadi celaan di situ. Nama misalnya Hasan, kan, kelakuan misalnya, mohon maaf, tidak bagus. Lalu Anda celah, dasar kamu nama aja Hasan, kelakuan begini, dasar Hasan jelek Hasan. Ingat cucu Nabi itu Al Hasan. Jangan keliru. Dia jangan pernah mencela nama, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Paham ya? Walaupun keliru misalnya, maka luruskan perbuatannya. Berikan inisial yang tepat ya untuk menginisialkan pada hal yang dilarang. Ya, saya enggak Ustaz, alhamdulillah enggak seperti dia tuh. Masya Allah, sebut lagi namanya, itu salah juga. Ya, teruskan. Bismillah. Qalat, tiba-tiba ketika si laki-laki tadi hendak kemudian mengambil kehormatan dirinya, maka berkatalah langsung di lisannya keluar. Seperti Nabi Yusuf mendapatkan gambaran bayangan, tinggalkan, kan, jauhi. Tidak tepat, itu burhan namanya. Maka muncul burhan dalam dirinya. Ittaqillah. Ittaqillah. Wala tanfuddal khatam illa bihaqqih. Masya Allah, ini bahasanya dalam sekali. Bertakwalah kepada Allah. Jangan pakai cincin kehormatan itu kecuali sesuai dengan haknya. Sesuai dengan haknya. Cincin itu kan pertanda mahar biasanya kan.
digunakan, diambil bagi perempuan, berikan, ya, dibuka penutup, ya. Biasanya perempuan kalau ingin menggambarkan kehormatannya dan dia diberikan gambaran maharnya atau penutupnya disingkap, diambil. Jangan lakukan kecuali dengan haknya. Kalimat pertama itu yang membuat dia kemudian langsung bergetar jiwanya. Diucapkan oleh orang yang tidak pernah bermaksiat sebelumnya, orang polos mau dikerjai, keluar dari lisannya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat ini ya, Anda betul-betul jaga kalimat Allah. Jaga betul. Jangan pernah digunakan pada hal-hal yang sifatnya serampangan Anda gunakan. Demi Allah, padahal tidak begitu. Demi Allah, itu. Padahal Anda melakukan itu tidak akan berfungsi lagi. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, menjaga kalimatnya, maka Masya Allah. Nabi Muhammad ditodong dengan pedang begini. Siapa yang bisa menolong Anda? Tidak banyak bicara, cuma satu kalimat. Allah bergetar, jatuh itu pedangnya. Berbalik, sekarang siapa yang bisa menolong Anda? Gak bisa dijawab. Jadi kalimat Allah itu, kalau kita jaga, mendekat dengan Allah, itu begitu keluar, getarannya itu ada. Sampai itu. Karena Anda mengucapkan Allah yang memberikan hembusan kepada relung hati yang paling dalam. Ya, jadi coba nanti pelan-pelan Anda gunakan kalimat-kalimat itu pada kebaikan-kebaikan. Maka apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Tiba-tiba ketika mendengar kata-kata itu, fansaraftu, insarafa itu kaget langsung berpaling. Sarafa, gitu kan? Ada getaran dalam jiwanya, langsung ditinggalkan. Ya, saking kagetnya getaran itu, sampai kata orang ini, lihat kalimatnya, wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Sampai-sampai saya saking kagetnya, saya tinggalkan bahkan dengan emas-emasnya. Seakan ada kesadaran dalam jiwanya, salah saya ini, salah, nggak benar saya, takut. Masa saya melakukan yang demikian ketika Allah menyaksikan saya? Apa jadinya di hari kiamat? Nah, ini rumus kepada kita. Kalau Anda terfikir berbuat maksiat, langsung bayangkan seketika Allah sedang melihat. Apa nggak malu bermaksiat dilihat Allah? Ada tawaran di kantor, Pak ini proyeknya Pak, sekian ratus miliar, Masya Allah, dilihat gini, oh bagus juga ya, baik, tolong ditutup pintu semua, gini, Anda mau tanda tangan, bayangkan ketika tanda tangan, Allah saksikan itu, apa nggak malu Anda bermaksiat dilihat Allah? Bayangkan saat Anda lihat handphone sendirian begini, Allah melihat Anda, mengamati Anda, menyaksikan Anda, dan Anda sedang merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum sampai juga paham, bayangkan seketika meninggal. Saat Anda tanda tangan, Anda meninggal. Saat sedang lihat gosip, Anda meninggal. Saat sedang mencela, Anda meninggal. Kalau sudah nyaman dengan suasana itu, biasanya lebih mudah memalingkan kita dari maksiat. Maka orang ini merasakan bagaimana saya maksiat di hadapan Allah. Allah melihat saya dan sebagai dia tinggalkan. Fansaraftu, saya tinggalkan. Saking kagetnya saya tinggalkan. Bahkan dia katakan, wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Saya pun tinggalkan sekalian dengan emas-emasnya, saya relakan untuk dia. Karena kalimat kebaikan yang keluar dari lisannya. Jelas di sini? Baik, saya teruskan dulu. Apa yang terjadi setelahnya? Dia tinggalkan perempuan tadi karena takwa kepada Allah. Takut dengan Allah. Bahkan dia berikan emasnya sekalian, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kalimat yang keluar di lisan perempuan tadi. Maka dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu bi. Ya Allah, kalau engkau nilai bahwa amalan itu saat saya meninggalkan maksiat karenamu dan saya berikan emas itu ikhlas karenamu, itu layak menjadi amal yang engkau terima, maka mohon dengan amal itu keluarkan kami dari kekangan batu ini. Ya, itu poinnya.